Bab 519. Galvina tahu tentang berita itu. Dasar monster, kalian akan mati menderita, teriak seorang lelaki dari klan Orkide. Mulai. Selusin lebih master dari klan Grezia yang menggenggam belati langsung mencincang 10 orang klan Orkide hidup-hidup. Mengerikan, penuh darah. Suara teriakan 10 orang itu terdengar selama 10 menit sebelum akhirnya berhenti perlahan. Sebelum orang-orang itu benar-benar mati, klan Grezia memerintahkan binatang aneh untuk melemparkan mereka ke dalam kuali. Pada akhirnya, nasib mereka sama saja dikorbankan. Sebenarnya klan Grezia menyiksa mereka sebagai peringatan untuk yang lain. Mereka mau membuat orang-orang klan Orkide yang masih hidup ketakutan. Terlebih, rasa sakit kalau langsung dilempar ke dalam kuali cuma berlangsung selama beberapa detik. Kematian itu terjadi dengan sangat cepat. Klan Orkide yang masih hidup terlihat pucat pasi. Terlihat rasa takut di mata mereka. Kadang, menunggu datangnya kematian itu lebih mengerikan dan membuat putus asa dibanding dengan saat mati. Tuhan, kenapa ini terjadi pada kamu? Apa salah klan Orkide? Orang-orang klan Orkide berlutut di tanah, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa mereka mengalami penderitaan seperti ini? Klan Orkide tidak pernah melakukan hal yang sangat kejam. Bahkan upeti untuk klan Grezia itu mereka minta dalam batas wajar dan tidak berlebihan. Salah kalian adalah kalian sangat lemah. Zaram terlihat suram. Sekte lain tahu soal keadaan ini. Tapi mereka sama sekali tidak merubah ekspresi. Semua ini seperti naik sudah jadi hal yang wajar. Apalagi, sudah biasa untuk orang lemah diganti oleh master di Imperium Athenos. Ini tidak cuma terjadi pada klan Orkide. Klan Orkide harusnya hancur 80 tahun yang lalu. Putri Orkide yang malang. Katanya, Putri Orkide sangatlah anggun dan bakat pelatihannya sangat luar biasa. Dia cukup terkenal di Falfana. Bahkan, Putri Orkide itu rela berkorban. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai alat negosiasi, supaya peluang untuk membantu klan Orkide semakin besar. Tapi Putri Orkide sendirian berhasil menyerang klan Grezia. Alhasil, dia berubah jadi iblis dan melarikan diri ke Nixiabat. Setelah 80 tahun, dia mungkin sudah lama mati. Sejak zaman dulu, wanita berwajah cantik selalu bernasib tragis. Sejak dulu, kecantikan membawa nasib buruk. Benar saja, setelah melemparkan orang-orang hidup ke dalam tungku, seakan diberi katalis, suhu tungku jadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Bahkan dengan kuali tungku yang menghalangi, orang-orang masih bisa merasakan panas api di dalamnya. Kalau begini, besi dewa pasti bisa dimurnikan, kan? Kalau tidak bisa dimurnikan dengan cara ini, maka Ciras tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Waktu berlalu menit demi menit. Setiap 10 menit, 10 anggota klan Orkide dilemparkan ke dalam tungku sebagai pengorbanan manusia. Jeritan menyedihkan mereka selalu membuat bulu kuduk berdiri. Kalau bukan karena besi dewa, kemungkinan orang-orang dari 7 sekte besar akan langsung pergi. Demi mendapatkan batu dewa, mereka bersikeras untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, sampai sekarang, semua sekte yang hadir sudah membayar mahal. Hampir setengah dari formasi pelindung sekte digunakan untuk mengendalikan mendaratnya besi dewa. Kalau pergi sekarang, mereka rugi besar. Devan dan Galvina sudah tiba di pintu masuk Falfana. Falfana dan Kapitol dipisahkan oleh tembok besar. Di dalam tembok kota itu Falfana. Meski cuma dipisahkan oleh tembok, tapi keduanya seperti dua dunia yang berbeda. Falfana jauh lebih makmur daripada alam luar. Perbedaannya seperti antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Kekuatan para pejuang di Falfana jauh melebihi Capitol. Di Capitol, jarang terlihat Master Alam Odin. Tapi di Falfana, banyak sekali Master Alam Odin. Master tingkat setengah Trojan juga sesekali terlihat. Mereka berdua sampai di gerbang kota. Asal masuk Falfana, mereka bisa menggunakan formasi teleportasi Falfana. Formasi teleportasi di Capitol cuma bisa digunakan di Capitol. Cuma di Falfana tempat yang bisa menggunakan formasi teleportasi Falfana. Karena itu, keduanya harus masuk ke Falfa terlebih dahulu. Kalau tidak, formasi teleportasinya tidak akan bisa digunakan. Dua formasi yang diberikan pada Devan oleh kakak kelima Eliana tidak dibatasi. Bisa dipakai di mana saja di Imperium Athenos. Artinya, dimanapun dia berada, Devan bisa langsung pergi ke Nixiabat, kamar kakak kelima, melalui formasi teleportasi. Tapi formasi teleportasi Galvina tidak bisa digunakan. Jelas sekali, formasi ini sudah dibatasi sejak dibuat. Kalau mau memasuki Falfana, perlu membayar 100.000 batu hara. Atau, punya properti tetap di Falfana. Atau, bergabung dengan sekte tertentu di Falfana. Awalnya, Galvina bisa masuk Falfana sesuka hati. Sayangnya, sekarang sekte Orkide sudah hancur, orang-orang klan Orkide sudah jadi budak. Dia mau masuk, tapi dia cuma bisa menyerahkan 100.000 batu hara. Dan 100.000 batu hara itu cuma bisa membuatnya bertahan di Falfana selama sebulan. Setelah 1 bulan, kalau dia tidak membeli properti atau bergabung dengan sekte, dia akan dikeluarkan dari Falfana. Ini mirip dengan beberapa aturan Antares. Melihat gerbang kota yang besar, Galvina merasakan sentuhan kesedihan di hatinya. Kalau dipikir-pikir Galvina juga cukup terkenal di Falfana. Banyak orang mengenalnya. Sekarang, setelah 80 tahun, tidak akan ada yang mengingatnya, kan? Begitu dia masuk ke Falfana, rasanya tidak seperti pulang ke rumah. Sekarang dia harus menyerahkan 100.000 batu hara. Untungnya, 5.000 cincin penyimpanan yang diberikan Devan sebelumnya tidak diserahkan pada Imperium Athenos. 200.000 batu hara cukup untuk membayar 2 orang masuk Falfana. Tapi, meski kondisi untuk memasuki Falfana sangat sulit, banyak orang masih masuk Falfana setiap hari. Bahkan ada antrian. Tidak mungkin, memasuki Falfana sudah jadi impian orang-orang di alam luar. Mereka berdua berbaris dan mengikuti antrean panjang menuju gerbang Falfana. Apa kamu sudah dengar? Besi Dewa muncul di klan Grezia. Aku dengar, klan Grezia benar-benar beruntung. 80 tahun yang lalu, Mo Center muncul dan jadi sekte terbesar di Falfana. Mereka benar-benar berudah dari bawahan menjadi penguasa. Sekarang, Besi Dewa turun dari langit. Aku rasa di masa depan, klan Grezia akan tumbuh jadi sekte terhebat di Falfana. Namun, katanya Besi Dewa itu sangat sulit untuk dimurnikan. Bahkan api roh ketua sekte artefak pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagus apapun Besi Dewa itu, kalau tidak bisa dimurnikan, tidak akan ada gunanya. Sama saja dengan besi tua biasa. Bukankah info itu info lama? Ketua sekte artefak sekarang menggunakan orang yang masih hidup untuk memurnikan Besi Dewa. Dia pasti bisa memurnikan Besi Dewa. Tapi klan Orkide yang malang, mereka sudah jadi budak selama 80 tahun. Dan sisa mereka yang sedikit sekarang digunakan untuk memurnikan artefak dewa. Rupanya, kabar tentang Besi Dewa yang jatuh dari langit sudah menyebar di Falfana. Banyak orang tahu. Saat ini, mereka sedang berdiskusi dengan tenang. Mereka bahkan berpikir untuk pergi dan melihat pemandangan megah pemurnian Besi Dewa. Tapi, baru saja pria itu bicara, seseorang mendadak bergegas ke depannya.
Dia adalah seorang gadis dengan penampilan yang sangat cantik. Gadis itu meraih kera orang yang baru saja bicara dan berkata dengan marah, "Kamu tadi bilang apa?" Bersambung.